Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Novia Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembiayaan modal kerja pada akad salam. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset, atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, atau jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah atau BPRS dan perusahaan pembiayaan. Namun, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan 2 pihak, seperti pembiayaan emas di bank atau BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik. Pengertian pembiayaan modal kerja pada Bank Penin Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun dalam pembiayaan modal kerja keuangan syariah menegaskan bahwa yang pertama, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dalam modifikasi pembiayaan modal kerja dalam lembaga syariah dilihat atas: yang pertama, alat liquid atau cash; yang kedua, piutang dagang atau receivable; yang ketiga, persediaan atau bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Dan selanjutnya, dalam pembiayaan salam, modifikasi pengelolaan modal kerja dituangkan dalam pembiayaan persediaan atau bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Adapun kinerja pengelolaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, yaitu rasio pembiayaan bank syariah. Yang pertama, rasio pembiayaan. Rasio pembiayaan atau FDR bank syariah yang ideal yaitu 95% sampai dengan 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95 sampai 98% diantaranya sudah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. FDR sama dengan pembiayaan modal kerja atau DPK yang dikalikan 100%. Hal ini digunakan untuk mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Selanjutnya, ROA bank syariah. ROA atau Return on Asset secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas. ROA sama dengan laba bersih atau total aset yang dikalikan 100%. Perhitungan ini digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang telah dimiliki perusahaan. ROA sama dengan laba PMK atau total aset PMK yang dikalikan 100%. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Menurut para ulama, definisi bais salam yaitu jual beli barang yang disifati atau dengan kriteria tertentu dalam tanggungan
dengan pembayaran kontan di majelis akad. Dengan istilah lain, al-bai' salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka. Sedangkan pembayaran barang baru dilakukan di kemudian hari. Salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang, atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena itu, tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja, sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanan. Menurut PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun jenis-jenis akad salam, yang pertama salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, itu salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu rukun salam. Yang pertama muslam atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslam ilai atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, modal atau uang. Ada pula yang menyebutnya harga atau saman. Yang keempat yaitu muslam fi'i, yaitu barang yang dijual belikan. Yang kelima yaitu sigot, adalah ijab dan qabul. Dari rukun-rukun tersebut terdapat syarat-syarat salam, yaitu yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Selanjutnya yaitu barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Selanjutnya diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan
perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan. Dan yang terakhir, disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima. Adapun manajemen risiko pada lembaga keuangan bank syariah, tapi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau events tertentu. Risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau expected maupun yang tidak dapat diperkirakan atau unexpected, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko dalam bidang apapun mempunyai sifat yang dinamis, dengan intensitas dan dampak yang berubah-ubah, serta mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kategori risiko yang lainnya. Kesuksesan dalam mengelola risiko bisa tercapai dengan cara menguasai risiko itu sendiri dan bagaimana kesiapan dalam mengelola risiko tersebut. Berdasarkan pengertian risiko yang mempunyai sifat dinamis, menunjukkan bahwa risiko ini bisa muncul kapan saja, yaitu sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dengan risiko yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan atau credit risk. Secara umum, akad pembiayaan dalam bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akad yang berbasis utang dan akad yang berbasis ekuitas. Akad yang termasuk dalam utang yaitu Qardul Hasan, jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli muajjal atau bisamal ajil, dan ijarah. Sedangkan yang akad yang berbasis utang ini masih dibagi menjadi dua, yaitu utang murni atau Qardul Hasan dan utang yang muncul dari jual beli, seperti jual beli murabahah, salam, dan muajjal atau bisaman ajil dan ijarah. Resiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar atau default risk, risiko pembiayaan atau financing risk, risiko penurunan rating atau downgrading risk, dan risiko penyelesaian atau settlement risk. Termaksud dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari konsentrasinya pembiayaan pada suatu atau sekelompok sektor, pihak industri, atau area geografis tertentu yang dianggap besar, tetapi pada kenyataannya biasa menimbulkan kerugian yang besar bagi bank pemberi fasilitas, sehingga mengancam keberlangsungan bisnis bank tersebut. Risiko konsentrasi ini berkaitan erat dengan strategi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank. Yang kedua yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimiliki sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud ini adalah risiko komoditas, risiko ekuitas, dan nilai tukar. Satu-satunya risiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional tetapi tidak dihadapi oleh bank syariah secara langsung adalah risiko tingkat suku bunga. Risiko pasar hanya akan muncul apabila bank memegang aset tetapi tidak untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo melainkan untuk dijual kembali. Risiko nilai tukar terjadi apabila aset bank dinilai dalam satuan mata uang asing. Apabila turunnya aset disebabkan murni karena faktor turunnya harga di pasar, maka dikelompokkan ke dalam risiko komoditas untuk
aset non-keuangan, dan risiko ekuitas untuk kepemilikan saham dan suku. Risiko harga yang terjadi pada akad salam terjadi akibat perubahan harga komoditas selama periode waktu antara akad dengan penyerahan komoditas. Selanjutnya yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank yaitu dana pihak ketiga atau DPK dan akad pembiayaan bank kepada nasabah apalagi apabila terjadi risiko gagal bayar. Bank syariah, khususnya risiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri, tidak seperti pada bank konvensional di mana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman dengan pinjaman pasar antar bank atau interbank call money market dengan imbalan bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS pada tahun 2000 melalui instrumen investasi mudharabah antar bank, namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas. Selanjutnya yaitu risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia atau human error, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank. Selanjutnya yaitu risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selanjutnya yaitu risiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan pada stakeholder, baik itu nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain yaitu manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud, dan sebagainya. Selanjutnya resiko strategis. Resiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi yang tepat yang sangat diperlukan untuk menghindari risiko kerugian dan untuk tetap menjamin kelancaran bisnis bank syariah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan dapat terjadi karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Untuk menjamin kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah, diperlukan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang salah satu fungsinya adalah meyakinkan bahwa bank syariah telah menerapkan dan mentaati prinsip-prinsip Islam dalam setiap kegiatan bisnisnya. Apabila bank syariah gagal memenuhi atau menaati prinsip syariahnya, maka segala akad yang telah dijalankan bank syariah dapat dianggap cacat hukum sehingga menjadi batal.
Selanjutnya yaitu risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, di mana besarnya imbal hasil pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Risiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah telah membandingkan dengan bank lain dan bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi, mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran yang lebih tinggi imbal hasilnya, baik bank syariah maupun bank konvensional. Dan yang terakhir yaitu resiko investasi. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasional usaha nasabah, bahkan apabila usaha nasabah menjadi bangkrut. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya terkait pembiayaan modal kerja pada akad salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.